Saya sharing screen. Oke, yang ini. Halo. Nanti di akhir semester aja. Di dalam bentuk PDF ya. 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 Oke, kita lihat. Minggu yang lalu saya ada kasih ini ya. Ada yang mau ditanya? Kan pemecahannya kalau salah saya terangkan ada kan? Halo? Udah belum? Oke. Satu bisa kan? Ada dua cara bisa. Cara pemfaktoran. Ada saya jelaskan enggak F pangkat 3 kurang 27 itu kan. A pangkat 3 kurang B pangkat 3 adalah A min B kali A kuadrat. Lawan tanda plus kali kan. AB tambah kuadrat kedua. B kuadrat. Ada. Mau satu? Any question? Aman. Ya jelas dari ini jawabannya yang gampang nih. Nomor 3 jawabnya apa Pak? Koefisien X pangkatnya tinggi 2/1 ya kan? Hasilnya 2. Ini apa? Koefisien X pangkatnya tinggi 7 juta. Ini X juta enggak ya? 5/1. Hasilnya 5. Ya, nomor 5 bisa enggak? Kali sekawan per sekawan. Oke. Terus yang mau tanya apa? Nomor 6 belum saya jelaskan ya. Cara pemecahannya belum ya. 6. Ada enggak rumusnya B min P per 2 akar A? Ya. Yang nomor oke, nomor 6 sebetulnya karena saya buktikan, berarti Anda enggak perlu ya. Nomor 6 tuh langsung gini, nomor 6 ya, limit X menuju tak hingga ya, salah tak hingga dari X min A gitu ya, min akar dari X kuadrat min 2AX tambah B ya. B, ini B. Nah ini kan ubah bentuknya menjadi apa? X min juta hingga dari akar X. Ini kan boleh nih, X min A-nya dikurung kuadrat, betul nggak? Akar dari X min A pangkat 2 kan X min A juga. Nah, dikurang akar dari ini salin ya. X kuadrat min 2AX tambah B. Terus ini kuadrat kan ini kan? Pakai segitiga Pascal. Yaitu apa? Limit X min tak hingga dari akar panjang kurang akar panjang kan gitu. Nah ini kuadrat pertama X kuadrat. 2 kalinya min 2AX. Ditambah kuadrat kedua plus A kuadrat. Ini salinnya ini. X kuadrat min 2AX tambah B. Nah di sini A-nya 1, B-nya min 2A, C-nya A kuadrat. Di sini A-nya 1, P-nya min 2A, B-nya, B-nya, Q-nya sama dengan B. Enak.
Halo? A, B, C, A, B, Q. Enak? Nah, sesuai rumusnya, apa rumusnya? B min P per 2 akar A. Sudah dibuktikan? Sudah dibuktikan belum? Jadi hasilnya B-nya min 2A dikurang P-nya juga min 2A per 2 akar A-nya 1. Nah, ini kan dikurang 0 nggak nih? Halo? Nah, berarti ini 2 kali 1 kan? Hasilnya 0 bagi 1 adalah nah itu kan. Kita sudah buktikan, pakai aja. Ya. Oke. Nomor apa lagi? 7 ya. Nomor 7 bentuknya apa ya? Nomor 7. Oke. Nomor 7 limit X menuju 3 akar kurang akar kan? Akar X tambah 2 dikurang akar dari 2X min 1 per di bawahnya akar dari 2X min 3 dikurangi akar X ya. Ya gitu nak? X plus 2. Oke. Nah, ini yang saya katakan dipecah limit per limit. Gitu kan? Ini dipecah jadi limit atau gini tuh. Limitnya tengah-tengah ya, Pak. Limit dari X menuju 3 ini panjang. Terus ini pembilang salin tuh. Pembilangnya ini adalah akar X tambah 2 dikurang akar 2X min 1 per 1. Penyebutnya juga itu akar 2X min 3 kurang akar X per 1. Ya, per 1. Dikali dengan sekawan masing-masing. Pembilang sendiri, penyebut sendiri. Jadi yang pembilang kali sekawan pembilang X tambah 2 tambah akar. Ya nak, ini kalau min, sini plus. Ya nak, hitungnya sama. Dan akarnya tidak berubah ya. Berakar 2X tambah 2 tambah akar 2X min 1. Jelas di sini? Dikali sekawan. Sekawannya tidak selalu penyebut. Bisa pembilang, bisa penyebut. Ya, ini pembilang sendiri, penyebut sendiri. Ini juga. Penyebutnya juga sama. Akar dari 2X min 3 kurang akar X. Jadi kurang jadi tambah. Itu sekawan. Per sama. 2X min 3 tambah akar X. Jadi sebetulnya ini nilainya 1 nih. Hello, ini nilainya berapa? Sama dengan 1. Ini nilainya juga sama dengan 1. Jadi tidak berubah nilai pecahannya. Paham nggak? Nah, yang atas apa? Yang atas, kalau Anda lihat apa? A min B kali A plus B. Apa rumusnya itu? Halo? A min B kali A plus B. Hasilnya kuadrat suku yang sama dikurang kuadrat suku yang non tanah enggak? A kuadrat kurang B kuadrat kan? Kuadrat suku yang sama. Jadi di sini pecahannya jadi apa? Ini kepanjangan nih. Nah, ini yang atas nih kuadrat suku sama berarti akar X tambah 2 kurung kuadrat. Enak, dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Akar 2X min 1 kurung kuadrat. Jelas di sini? Per penyebutnya 1 dikali penyebut. Yaitu akar X tambah 2 ditambah akar 2X min 1. Halo?
Jelas sampai sini? Demikian kan? Itu pembilang, Bro. Penyebutnya sangat sama. Akar 2x-3 kurang akar X dikali akar 2x-3 tambah akar X. Ini A min B kali A plus B. Apa rumusnya? Kuadrat suku yang sama, itu apa? Akar 2x-3 kuadrat. Ini kuadrat suku sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Akar X pangkat 2, ya enggak? Jelas? Kemudian penyebutnya 1 kali penyebut yang tadi sekawannya, yaitu apa? Akar 2x min 3 ditambah akar X. Sampai sini jelas nggak? Halo? Nah, apa hasilnya? Ini sama dengan limitnya, tulis, jangan lupa limitnya. Limit X menuju 3, gitu. Ini juga begini. Ini gitu enggak? Ini kalau dikorakkan, akarnya hilang nggak? Akarnya hilang, tinggal apa? X tambah 2 saja. Dikurangi, ini juga akar di pangkat 2 tinggal dikurung ya. Karena tanda kurang itu mempengaruhi jawaban dalamnya. Nah, ini tetap salin. Akar X tambah 2 kurang tambah akar 2X min 1. Ini juga akarnya pangkat 2. Ya, ini maksudnya kalau akarnya pangkat 2, akarnya hilang. Ini akarnya hilang, ini juga akarnya hilang. Ini akar hilang, enak. Enggak jadi apa? 2x min 3 dalam kurung dikurangi x, ya enggak? Ada ya. Yang bawahnya salin aja, akar 2x min 3 tambah akar x. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Kemudian dibagi. Kalau dibagi, ingat, buka selesai dulu, selesaikan dulu, belum. Selesaikan dulu, jadinya apa tuh? Limit X menuju 3. Ini. Atasnya apa? Atasnya apa? Kita buka. Halo. X tambah 2 dikurang 2X tambah 1 enggak? X tambah 2, saya salin sini. X tambah 2, terus di itu ya belakangnya. Min 2X plus 1. Min 2X plus 1 ya. Halo. Nah, penyebutnya akar X tambah 2. Akar X tambah 2 ditambah dengan akar 2X min 1 ya. Ya. Nah, ini juga 2X kurang X hasilnya apa? X min 3 kan? Ini 2X kurang X. Hasilnya X. X min 3 hasilnya. Paham nggak? Kalau nggak paham ya ini boleh juga Anda tulis segini. Ya, save. Ingatkan saya save ya. Kalau enggak, Anda hilang semua nih. Hilang sebagian, ke semua. Jadi ini tadi apa? Kalau tadi ini 2x min 3 kurang x, boleh bikin ini 2x min 3 kurang x gitu. Boleh. Gitu. Itu penyebutnya akar. Akar 2x min 3 ditambah akar x. Hingga ini sama dengan apa? Limit X menuju 3. Ini jadi apa? Ya, selesai. Coba. Ini X tambah 2, 2X min 1. Akar 2X min 3 kurang kayak. Ada salah sini ya? Ini iya, soal yang salah. Maaf, soalnya yang salah. Yang benar ini. Ya. Coba kita lihat nih. Lihat kalau ya, kita lihat dulu. Oke?
Tidak apa-apa, itu yang penting prinsipnya dulu ya. Oke, dari sini. Ini apa? X kurang 2X berapa? Halo? X kurang 2X min X. 2 tambah 1 plus 3. Terus ini tetap salin ya. X tambah 2 ditambah akar 2X min 1. X-nya 3 ya. Oke. Oke, ini 2X kurang X kurang 3. Per akar 2X min 3. 2 kali 3, 6 kurang 3 akar 3. Nah, ya, betul. Akar X, akar 3. Akar X ya. Enak. Dan kalau ini dibagi, pecahan ini bagi penyebutnya ini dibalik nggak? Nah, terbalik. Sehingga terjadi limit X menuju 3. Misalnya min. Minnya boleh keluar nggak nih? Ini kita keluarkan minnya. Jadi apa? Min dalam kurung X min 3 nggak? Lalu dikali min X tambah 3 kan? Nah, salin nih. Akar X tambah 2 ditambah akar 2X min 1. Nah, bagi pecahannya menjadi kali dibalik nggak? Akar 2X min 3 tambah akar X per X min 3. Apa yang terjadi? Anda lihat. X min 3 ini coret ini yang menyebabkan 0 per 0. Coba X-nya menuju 3 berarti sama dengan 3. 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. 0 per 0. Enak. Itu yang menyebabkan 0 per 0. Ya. Sehingga yang tinggal apa? Yang tinggal limit X menuju 3. Tinggallah min dalam kurung. Enak. Akar 2X min 3 tambah akar X ditambah akar X tambah 2 ditambah akar 2X min 1. Lalu dimasukkan, ini boleh limitnya. Sebaiknya limit tulis dulu ya. Saya limit konstan. Ya. Min dalam kurung akar dari 2 kali X ini 3 dikurang 3. Oh ini tambah ya. Bukan ya, betul ya. Betul. Ditambah akar 3, enak. Per apa? Akar 3 tambah 2 harus nama sama deh. Akar 2 kali 3 kurang 1. Jadi hasilnya limit X menuju 3 apa? Ini min dalam kurung apa? 2 kali 3 6. 6 kurang 3 3 kan? Akar 3 tambah akar 3. Per ini akar 5 ya. Akar 5 ditambah akar 2 kali 3 6 kurang 1 5. Jadi hasilnya nah ini boleh limit hilang. Ini konstan ya. Limit C kan teoremanya. Jadi ini sama dengan min akar 3 tambah akar 3 2 akar 3 akar 5 tambah akar 5 2 akar 5. 2 ini boleh coret enggak? Maka dikali dengan apa? Dikali dengan dari penyebutnya tidak boleh ada akar bilangan apa? Rasional dikali akar 5 akar 5 enggak? Karena penyebutnya akar 5 kan? Maka dikali akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya min akar 3 kali akar 15. Akar 15. Enak. Akar A kali akar B, akar AB. Ya. Akar 3 kali akar 5, akar 3 kali 5, 15. Nah, akar 5 kali akar 5, 5 kali 2, 5 ya. Jadi hasilnya min 1/5 akar 15. Oke. Cocok? Pasti cocok. Oke. Sekarang nomor berapa? 8. Boleh. Catat dulu, boleh. Yang tadi? Yang sebelumnya? Ini. Ini sudah belum? Tunggu. Saya lihat yang soal terakhir ini betul saya. Mungkin salah ambil saya yang sebelumnya. Jadi, saya mohon maaf ya. Jadi ada salah soal. Atau tiada apa-apa bagimu gitu.
Oke, ini sebenarnya nggak perlu catat, kan nanti diberiin juga ya. Oke. Yang penting save, nggak hilang itu. Oke, nah sekarang tahu ya. Jadi ini yang nomor 7-nya. Oke. Yang mana yang halaman ini atau halaman berikutnya? Oke, halaman berikutnya ini. Yang mana yang saudara tanya? Iya. Dari bawah, tadi 1, 2, 3. 3 ini. Kalau lagi berjalan, kalau dikali, ini balik, dikali, balik. Oh, ini agak jantan, ini di bawah. Kalau dibagi 2/3 dikali 3/2, iya. Itu masih. Maka saya dikali ya. Dan dibagi jadi kali di balik. Ya. Oke. Oke, terus ini. Tinggal yang nomor 89 ya. Oke. Hey, finish? Sudah? Saya catat nanti dikasih juga. Oke. Sekarang kita masuk yang ke 8. Yang ke 8 yaitu mudah sekali, limit X menuju 0 sin 4X per X. Ingat ya, sin U per U. U itu fungsi X ya. Jadi buat di sini limit X menuju 0 sin 4X per 4X. Nah tadi kan sin 4X per 4X. Sin U per U. Coba lihat. X ini di bawahnya kan. X tadi 1X kan 4X. 4 ini enggak ada kan. Supaya 4 penyebutnya hilang. Maka pembilang kali 4 enggak? Halo? Ya enggak? Supaya 4-nya hilang. Maka karena penyebutnya ada 4. Tadi 1. Supaya 4 jadi 1. Ini dikali 4 di apa atasnya. Lawannya ya. Daerahnya kalau penyebut di pembilang. Nah, kalau 4 saya coret sama enggak? Nah, ini limit ini berapa? Limit dari sin U per U adalah limit dari sin U per U adalah 1. 1 adalah 4. Hasilnya 4. Jelas? Oke. Tinggal pertanyaannya ada yang tanya tadi nomor 9. Oke. Limit dari X menuju 0 dari kotangen 3X per kosekan 2X. Kosekan bisa agak CSC ya. Internasionalnya CSC, Indonesia pakai kosek. Ya, internasional CSC. Nah, yang istimewa pada fungsi limit trigonometri hanya sin dan tangen saja. Bisa enggak? Apa? Kalau saya ke umumnya limit sin U per U sama dengan 1. Limit dibalik U per sin U 1. Limit tangen U per U 1. Limit U per tangen U 1. U itu adalah fungsi X, tidak selalu X, bisa setengah X, bisa 3X ya gitu. Nah, jadi yang lain masuk aja. Tetapi karena Anda tahu kotangen adalah kebalikan dari tangen, apa jadi? Jadi Anda tahu tangen kali kotangen 1 enggak? Tangen kali tangen adalah 1, sehingga kotangen adalah sepertangen. Jadi artinya kotangen turun ke bawah jadi tangen. Itu maksudnya. Ya. Kotangen turun ke bawah jadi tangen. Kosekan naik ke atas jadi sinus. Ya enggak? Karena sin kali kosekan adalah 1.
Kosekan adalah sepersin. Cos kali sekan 1. Sekan adalah sepercos. Ya, gitu. Tapi yang berlaku sini hanya sin dan tangan aja. Nah, Anda tahu ini sama dengan apa? Limit X menuju 0. Sin jalan lengkap ya. Sin 2X dengan tangan 3X dipisahkan. Nah, sekarang Anda lihat. Di sini sudutnya berapa? Hello. Di sini sudutnya berapa? 2X. Maka di bawah 2X enggak? Karena ini dibagi 2X, ini kali 2X enggak? Nah, kemudian tangan di bawah sudutnya 3X enggak? Karena sudutnya 3X, di sini kali 3X enggak? Karena kali 3X, maka lawannya. Kalau ini pembilang, ini penyebut. Betul enggak? Halo, kalau dicoret, balik ke semula enggak? Nah, kemudian berapa limit ini? Limit ini adalah berapa? Ini 1, limitnya 1 kan? Ini juga 1. Ini X-nya coret. Tinggal apa? 2/3. Hasilnya 2/3. Sebetulnya jalan tolnya tinggal istimewa. Sin per tangan, tangan per sin per sin, tangan per tangan. Jawabannya adalah koefisien X-nya. Hasilnya berapa? 2/3. Ini kan 2/3 nih. Koefisien X-nya. Berapa? Ya. Jadi jelas sampai sini? Ya. Oke. Finish. Nah, jadi ini istimewanya. Nanti yang saya buat ini limit X menuju 0 sin per tangan. Limit X menuju 0 ada 4. Sebalik, tangan per sin. Limit X menuju 0 sin per sin. Limit X menuju 0 tangan per tangan. Nah, kalau sudut sini misalnya 2X per 5X. 5X per 2X. Ini adalah 5X per 7X. Di sini adalah misalnya 4X per 7X. Nah, berapa? Tinggal jawab ya. Tinggal lihat koefisiennya. Koefisiennya ini 25, 52, 57. Itu kan ingat asal sin per tangan, tangan per sin per sin, tangan per tangan. Udah. Langsung jawabnya berapa sini? 2/5. Ini 5/2, 5/7, 4/7. Clear. Tingkat ya. Nah, ini jalan tolnya nih. Oke. Oke, kemudian ada latihan Anda. Nah, ini. Jadi latihan Anda ini mana? Hilang nih. Di bawahnya. Hilang. Oh, ini dia. Ya, pindah ya. Tindakan paling bawah. Ini latihan Anda ya, kerjaan di rumah tuh. Next week, you can ask me. Jadi minggu depan bisa tanya ya. Coba dulu. Ya, kalau ngerti, yang pernah ngerti tanya. Khusus ini mengapa iklim 4 kali tahu? Ada 4 cara. Ya. Ya. Karena kalau dimasukkan ini apa nih? Kosinus cos 0 1, sepenuh tak korak, sepenuh tak enggak. Satu paling enggak rumus siapa? Limit 1 tambah U kurung pangkat V, E pangkat limit U kali V. Rumus tadi yang kita buktikan. Nah, bagaimana si cos jadi 1 tambah apa? Saya tunjukkan ya. Halo. Nampak kan?
Yang ini bisa ya. Ini kan U-nya ya. U-nya 2/X. Titik-titik. Ini kalau 1 tambah 2/X. 2/X ini adalah U-nya, V-nya X. Kan? Jadi E pangkat limit U kali V. 2/X kali X kan. X-nya 2. E kuadrat. Ini hasilnya E kuadrat. Ini bagi berekor. Ya. Bagi berekor nanti X dibagi X per 1. 1 tambah apa? Ada negatif ya. Min 1. Ya nak? Min 1 per X plus 1. Nah itu cari ya. Bisa ya. Contohnya gitu. Nah. Yang ini nomor 45 ini yang perlu. Ya, no. Ini tidak usah catat. Itu soalnya nanti saya kasihkan. Nah. Yang ini saya mau tunjukkan Anda. Khusus untuk nomor 5. Nomor 5 itu ada 4 cara. X menuju 0. Cos X berpangkat 1/X pangkat 2. Kalau ini kita masukkan, harganya apa nih? Limit X menuju 0 dari cos 0 berpangkat 1/0 kuadrat. Kalau dimasukkan apa nih? 1 berpangkat tak hingga. Nah, ini tipe 3 nak. Yang menggunakan rumus apa? Menggunakan apa? Limit X menuju 0, 1 tambah U pangkat V, sehingga ini sama dengan E per pangkat limit X menuju 0, U kali V. Di mana? Jangan lupa. Di mana apa? Limit U-nya 0, ya. Limit U-nya 0 dan limit pangkatnya ya sama dengan tak hingga. Seperti ini. Nah, ceritanya bagaimana si cos X ini jadi 1 tambah U. Halo, cos X itu 1 tambah apa? Cara pertama. Kemungkinan pertama apa? Kita menjadikan ya. Masih ingat rumus yang angka sama dengan 1 apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 enggak? Maka kalau cos kuadrat berapa? Cos kuadrat adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Maka cos X adalah akar 1 dikurang sin kuadrat. Ini boleh nggak? 1 tambah min sin kuadrat. Sama enggak? Sekarang Anda lihat cosnya sudah sesuai? Isi cosnya yang kita cari ya. Sehingga bentuk itu menjadi apa? Bentuk itu menjadi limit yang tadi X menuju 0 dari cos X berpangkat 1/X kuadrat itu menjadi apa? Limit X menuju 0. Oh ya, akar itu sama enggak pangkat setengah? Akar itu boleh enggak coba pangkat setengah? 1 ditambah min sin kuadrat X kurung kurawal pangkat setengah enggak? Dan dikurung itu baru cosnya nih, cosnya nih. Kan cosnya baru nih. Pangkat 1/X kuadrat sama dengan apa? Limit X menuju 0 1 ditambah min sin kuadrat X kurung berpangkat berapa? Ini pangkatnya diapain? Halo, ini setengah dengan 1/X kuadrat diapain? Dikalikan. Anda masih ingat enggak? A pangkat 2 dipangkali pangkat 3, A pangkat berapa? Iya, pangkatnya dikali enggak? Itu dasar aljabarnya gitu kan. Betul enggak? Nah, sekarang nih. Satu yang pertama ini pangkat setengah kurung pangkat 1/X kuadrat. Pangkatnya dikalikan. Jadi hasilnya 1/2X kuadrat. Iya.
Nah, jadi sekarang 1 plus U pangkat V. Mana U-nya? Ini U-nya. Ya, hijau ya. Ini U-nya, ini V-nya. Ya. Nah, sesuai E pangkat limit U ke V. Tugas Anda, teruskan. Saya udah kasih jalannya nih. Nomor 1. Ya, mau saya dulu. Ya mau foto serialnya lah daripada catat nanti toh dikasih juga ya fotonya kalau mau boleh. Oke. Nah, yang kedua apa lagi? Apa yang 1 tambah apa? Mau tambah negatif enggak boleh enggak? Di samping sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 ada angka 1 juga ada sin kuadratnya. Apa tuh? Ingat enggak? Sudut kembar. Sudut kembar masih ingat enggak? Cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Itu rumus pertama. Rumus kedua apa? Cos 2x sama dengan dalam cos. Rumusnya apa? Cos kuadrat kurang 2. Cos kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali 2x. X. Oke guys ya. Yang kedua. Sekarang yang kedua. Sudah tadi ya. Yang kedua. Sudut kembar. Ini berhubung dengan SMA semua nih. Jadi jangan sayonara SMA ilmunya lepas semua. Hilang. 0,0. Nggak bisa. Nggak bisa tinggal selama Anda kuliah harus bisa. Sudah selesai, itu urusan Anda lah. Ya kan? Mau dilupakan. Jadi sudut kembar, masih ingat cos 2x sama dengan apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ini sudutnya kalau 2x. Jadi sudut setengah kali 2x, x. Sudut nomor 3 apa? Cos 2x adalah, ini rumus pertama, ini rumus kedua. Cos 2x adalah dalam cos 2 cos kuadrat min 1, ya enggak? Sudut setengah kali 2x, x. Rumus nomor 3, cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2x, x. Tetapi di soal ini apa tadi? Halo. Ini adalah cos x, bukan cos 2x. Ya enggak? Maka terjemahannya apa di sini? Nah, di sebelah sini. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, cos x adalah sama rumusnya. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x apa? Setengah x. Rumus nomor 2. Cos x sama dengan 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah x. Setengah kali x, setengah x. Rumus nomor 3. 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah x. Sudah paham? Hello, boy. Karena sudah jelas saja. Trigononya atau lupa saya balik. Nah, ini membedakan, ini yang sudutnya 2x, yang kita butuhkan ini kan sebenarnya. Cos x. Nah, kalau ini sudah ada, ini sama enggak dengan apa? Halo. Ini sama enggak dengan 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah x ya, dikurung siku. Itu enggak? Nah, tinggal masuk ini. Jadi limit x menuju 0, soalnya cos x berpangkat 1 x kuadrat, ya tinggal masuk dia. Limit dari x menuju 0, nah masukkan nih. 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah x kurung pangkat 1 x kuadrat. Mana U-nya? U-nya ini, min 2 sin kuadrat ini U-nya, ini adalah V-nya. Tinggal masukkan E pangkat limit U kali V, ya enggak? Silakan sendiri terus. Oke? Tugas Anda teruskan, enggak bisa enggak? Yang ketiga. Nah, itu yang jangan panjang. Yang nanti apa? Learn limit learn. Nah, itu yang dipakai di sini. Ya, yang tadi. Ya. Yang ketiga. Oke?
Sudah jelas? Yang dipakai yang itu yang below ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Karena satu tak enggak adalah bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu dimisalkan dengan A. Misalkan A sama dengan soalnya. Limit X menuju 0 dari cos X berpangkat 1/S kuadrat. A sama dengan soal. Ya, A sama dengan soal. Oke. Kemudian len kiri, len kanan. Jadi ini len A sama dengan len limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/S kuadrat. Ini belum diajarkan sebetulnya ya. Tidak apa-apa. Ini yang bentuknya apa? Ini yang bentuknya 1 berpangkat tak hingga. Tipe 3. Betul enggak? Tipe 3 ya. Ini berbentuk 3. Nah, kemudian kita lihat len kiri, len kanan. Ini yang tadi saya katakan, len limit diubah jadi limit len. Karena ada len di dalamnya, berlakulah sifat logaritma. Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Log A pangkat N log A. Sehingga yang terjadi ini apa? Ini sama dengan siapanya? Len. Limit ya. Limit len. X menuju 0 dari len cos X berpangkat 1/S kuadrat. Karena len masuk ke dalam, pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Enak. Hingga ini jadi apa? Ini jadilah limit X menuju 0 1/S kuadrat kali len cos X. Tipe apakah ini? Kita cek periksa. Kalau kita masukkan tipenya, kita masukkan pakai merah aja ya. Supaya terang. 1/0 kuadrat. Sekali lagi ini ilustrasinya tipe apa, bukan limitnya. Len cos 0. 1/0 apa? 1/0 kali len 1. Betul enggak? 1/0 tak hingga. Len 1, 0. Tak hingga kali 0 sama enggak? 0 kali tak hingga. Tipe apa ke ini? Tipe 2. Anak-anak ingat ya? Tipe 3 diubah di tipe 2. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Nah, ini cara ini kalinya aja. Jadi dia. Coba kita kalikan. Jadi yang pecahan ini dikalikan jadi apa? Limit X menuju 0. Jadi apa? Len cos X per X kuadrat. Tipe apakah dia? Tadi hitung. Yang ini yang len cos X-nya hasilnya apa nih? Halo? Jadi len cos 0-nya 0 apa nih? Nah kan cos 0 1, len 1 0 enggak? Ya. Ini merah ya. Ya. Len ini cos 0 1, len 1 0. 0 kuadrat 0. Tipe apa nih? Tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Artinya pembilangnya len cos X diturunkan. Len U turunnya apa? Len U kalau diturunkan hasilnya 1/U kali U aksen. 1/U kali U aksen. Enak. Kemudian di bawahnya X kuadrat kemudian 2X. Enak. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Aksen itu artinya turunkan lagi. Selama aksen ada, turunkan lagi. Sampai aksen hilang. 2X turunkan 2. Saya kan stop. Oke. Len U turunannya 1/U kali U aksen. Paham ya? Ini teruskan. Oke. Saya. Anda lihat nih. Tipe 3
diubah jadi tipe 2. Tipe 3 diubah tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, betul nggak? Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ingat dulu teorinya saya katakan tipe 3 ke tipe 2, tipe 2 ke tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas? Nah, ini nanti dapat gini misalnya len A ya. Len A sama dengan 0 misalnya. Misalnya contoh ya. Ini contoh ini belum tahu ya. Oh, kalau salah ini hasilnya per akar E. Ini dapatnya E, misalnya E pangkat min setengah. E min setengah, sorry. E pangkat min setengah. Maka, ini ya. Len A adalah ini. Berarti len A sama dengan apa? Len A bukan, sorry. Len A adalah min setengah. Len A adalah min setengah. Maka len A adalah len E pangkat min setengah enggak? Ini timbul lagi nih, bingung. Halo, Pak logaritma. Cepat len. Len E pangkat 5 berapa? Ini artinya 5 ini boleh ke atau diubah ya. Len itu adalah logaritma dalam pokok E, betul nggak? Oke, ini E pangkat 5, sorry ya. Ini tata E pangkat 5. E pangkat 5, oke. Ini artinya sama nggak? Log E pangkat 5 dibagi log E, betul nggak? Ingat log B dalam pokok A, log B per log A kan? Halo, log B dalam pokok A, log B bagi log dalam pokok A. Ya, apalagi tulis sini. Log B dalam pokok A sama dengan, maaf ya yang sudah ngerti, log B per log A. Halo? Nah, betul nggak nih? Log ini E pangkat 5 per log dalam pokok. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Pangkat boleh buat ke depan sebagai pengalihan nggak? 5 kali log E per log E. Log E-nya so, 10. Hasilnya berapa? 5. Sekarang saya balik. 5 adalah len E pangkat 5. Sekarang jelas enggak? Kalau saya langsung 5 belum. Hah? Selesai gitu. Nah, jadi supaya Anda tahu. Dan ngerti sekarang? Nah, saya balik sini. Di sini tadi apa? Len A adalah setengah, min setengah. Berarti len A adalah len E pangkat min setengah enggak? Ya. Karena len E pangkat min setengah adalah min setengah. Len boleh coret? Len boleh coret? Tidak boleh. Karena apa? Bukan perkalian. Hilang aja. A sama dengan E pangkat min setengah. E pangkat setengah seper E pangkat setengah enggak? Sama dengan seper akar E enggak? Nah, A itu apa tadi? Soal yang salin lagi. Soalnya salin sama dengan seper akar E. Selesai. Sudah paham? Hasilnya semua dapat seper akar E. Oke. Ini adalah nomor cara ketiga. Oke. Cara keempat, jalan lintas. Apa itu jalan lintasnya? Jalan tol. Tapi tidak langsung selesai gitu ya. Enggak. Tapi tidak pusing mikir kan. Cos X itu 1 tambah apa? Tambah 1 kurang 1 ini selesai kan? Nah, itu maksudnya. Alright? Nah, ini sekarang kita masuk yang cara keempat. Cara keempat adalah limit X menuju 0 dari cos X. Cos X pangkat seper X kuadrat adalah limit X menuju 0 dari, kita butuh 1 kan? Ya, mungkinnya tambah 1. Benar kurang 1, benar nggak? Pangkat seper S kuadrat. Tambah 1 kurang 1. Kan kita buku 1 tambah U kurung pangkat V enggak?
Halo. Karena saya butuh 1, saya tambah 1 di depan, saya kurang 1 di belakang. Ya enggak? Nah, yang belakang di belakang 1 inilah yang saya namakan U-nya. Ini adalah U-nya. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. Nah, sesuai rumusnya apa? Sesuai rumusnya adalah E per pangkat limit apa? X menuju 0, U kali V nak. Nah, E pangkat limit, berapa U-nya? U-nya adalah cos X min 1 dikali 1/X kuadrat. Nah, ini tipe 2 nih. Coba nih lihat. Coba masuk. Cos 0 kurang cos 0, 1 kurang 1 adalah 0 kali 1/0 kuadrat tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tipe ini pangkat ya, letak ini pangkat. Jadi E sama dengan berapa lagi? E sama dengan limit X menuju 0 dikaliin aja. Kalau pecahan gitu supaya skorannya dikaliin. Jadi cos X min 1 per X kuadrat. Tipe apakah dia? Coba masukkan. Ini tadi 0, ini 0. Ya nak? Ini adalah tipe 1. Jadi warnanya lain ya. Ini bentuknya 0 per 0. Tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital. Jadi ini jadi apa? Boleh gunakan dalil L hospital. Ya, sehingga terjadi hasil E pangkat limit. Kita jadikan dalil hospital apa? Turunan cos min sin X. Turunan 1 min 0. Turunan X kuadrat 2X. Hello. Di sini ada 2 jalan lagi. Coba Anda lihat. Ini sama dengan E per pangkat limit X menuju 0. Ini artinya sin X per 2X kali min 1. Betul enggak? Ingat deh, sin U per U 1 ya. Berarti sini apa? Ini sama dengan E pangkat limit X menuju 0. Dia harusnya sin 2X per 2X. Tadi ini 2-nya enggak ada ya, yang atas. Supaya ada, supaya sama dikali 2 enggak di bawahnya. Karena kalau 2 yang saya coret, salah. Iya betul ya. Gini. Iya betul. Gini. Tadi ini kan min 1 sini. Oke ya. Oke, ini Anda lihat sini. Ini adalah tadi dua yang tidak ada ini kan tadi kan. Yang atas kan. Karena atas, maka di bawah ini harus dikali 2 di bawah ya kan. Letakkan di bawah. 1 atas di bawah gitu kan. Supaya 2 per 2 1. Paham maksudnya? Halo. Kalau penyebut itu dikali 2, ini berdua. Enak. Nah, nilai ini berapa? Sin ini berapa? Halo. Ini nilainya berapa? 1 kan? Sehingga hasilnya apa nih? E pangkat limit dari 1 kali min 1 per 2 min setengah enggak? E pangkat min setengah adalah E pangkat setengah. Adalah sama enggak tadi? Ini tadi. Tuh, AKI. Sama kan? Nah, inilah jalan lintasnya udah lengkap nih. Sudah jelas habis nih. Jadi ada 4 cara. Ya, 4 cara. Ujiannya adalah latihannya nanti, tenang aja. Ya.
Gak apa-apa, tanyain ya. Tanyanya mah kakak kelasnya. Oh mungkin sudah selesai mereka ya atas. Tanya PTE. PTE. Ini kan I kan? PE kan? Nah, PTE saya ngajarkan PTE kan. Nah, benar yang ngajarkan tapi yang Josephine saya. Ini untuk satu. Itu kan pakai sinkora tambah kongkol satu. Kalau akar diubah pangkat setengah kan? Pangkat, itu tadi apa? Oh mau dipoto. Oke. Jadi di sini kritis juga banyak, dapat bagus sih. Saya senang. Ada yang banyak tanya itu tak ya, ingin tahu ya, sehingga bisa pahami. Baik, ada lagi mau tanya? Halo? Oke, ya ini sudah ya. Sekarang, oke, ya. Bensin sana bisa tuh jadi minum. Oh itu di kan pakai dalam sistem. Oh ya ini bisa pakai dalam sistem. Ini ada satu cara lagi boleh tanpa ada filter boleh. Ya ya. Ya ya betul. Ya ini cara yang pakai dalam filter. Kalau Anda mau pakai filter bisa ya. Contohnya sensitif ya. Ya, nggak usah dua cara, kerajinan. Ya, satu cara aja. Jadi kalau ada jumpa hasilnya ini tadi ya, apa tadi? Pangkat limit X menuju 0 dari min sin X per 2X. Nah ini, yang pakai sin trigonometri kan sin X per X nilainya satu. Udah, pecahnya nih. Pangkat limit yang saya ambil tuh sin X dan X. Betul nggak? Satu aku udah percaya. Jadi sini menjadi sin X, X menuju 0, sin X per X nilai 1, di atas ada min 1, di bawah 2. Betul nggak? Ini lebih cepat lagi. Hasilnya berapa? Pangkat limit. Ini berapa? Ini nilai 1 kan? 1 kali min setengah, min setengah. Udah. Seper pangkat min per setengah adalah seper akar E. Jadi salah satu. Kalau menurut saya lebih cepat yang fungsi trigonometri. Ingat ya, sin F per X. Di atas ada min, berarti min 1. 2X, X-nya ambil. Tinggal 2 nak. Min seperdua, min setengah kan. Jelas. Lebih mudah ini ya. Oke. Tadi saya lupa. Jadi Anda yang ingatkan. Jadi ada 2 jalan. Ada 2 cara. Oke. Ya. Ada lagi? Save. Lupa. Ada? Tanya ya teman-teman nih. 100% lulus. Tapi nilainya variasi, ada yang paling parah C itu udah parah. Biasanya B sama A. Tapi kalau paling parah ya C lah. Kalau kalkulus sesuai apa?
Alfabet pertamanya C. Seratus saya itu tidak ada. Zaman saya di SMP dulu, kalau dapat 10 nilainya pakai 0 sampai 10. Betul semua kasih 9. Terus Anda mau 10 ya kasih soal yang sulit. Kalau Anda bisa, kalau Anda bisa dapat 9. Itu yang malam di SMP. Dulu itu geometri, geometri. Itu kalau dia ajarkan tak tidak apa-apa sih dia. Jadi saya tidak ada 10 untuk nilai Tuhan, kita 9 ya, enggak ya. Jadi kalau memang betul semua ya 100. Saudara. Baik, masih ada masih ada waktu ya. Setengah jam. Kita lihat dulu. Ini sudah tadi udah dipecahkan ini. Ini sudah ya. Nah, ini. Tadi kan saya kasih soal latihan. Halo. Mana tadi? Soal latihan tadi ini nih. Nah. Nomor 6. Nah. Pemecahannya sekarang. Nomor 6 gimana? Nomor 6. Ya. Nomor 6, 2 jalan. 2 cara. Nomor 7, nomor 6, nomor 7 sama prinsipnya, tapi nomor 7 lebih sederhana. Nomor 8, 2 cara juga. Bisa dari hospital, bisa cara biasa ya. Oke, saya tunjukkan caranya. Baik, kita lihat nomor 6. Nomor 6 adalah limit X menuju tak hingga dari 2 tambah 3 pangkat X per angka terbalik. 3 tambah 2 pangkat X. Kalau cara biasa, seolah-olah kita menarik keluar. Bagaimana menarik keluar 3 pangkat X dan 2 pangkat X? Seperti yang saya terangkan pakai akar ini enggak? Bagaimana S koordinat tarik keluar dikali S koordinat dibagi S koordinat. Ini sama juga. Ya. Ini sama juga caranya, yaitu apa? Limit, ini cara pertama, limit X menuju tak hingga angka 8 tidur ya. Saya mau keluarkan 3 pangkat X, berarti saya kali 3 pangkat X, gitu caranya. Kemudian yang ini 2 tambah 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Demikian juga yang bawah, saya mau keluarkan 2 pangkat X dikali 2 pangkat X, di fungsi itu harus dibagi 2 pangkat X. 2 pangkat X ya. Hasilnya nanti alam 3X. Ini adalah 3 pangkat X. Paham enggak? Hah? Kalau saya mau keluarkan 3 pangkat X ini, caranya kali 3 pangkat X, ini ya, kali 3 pangkat X bagi 3 pangkat X. Sama enggak? Pembilangnya. Penyebutnya juga gitu. Saya mau keluarkan 2 pangkat X, maka ya 2 pangkat X mau keluarkan dikali 2 pangkat X di fungsi lengkap penyebut ini saya bagi 2 pangkat X. Jelas? Clear? Anda ngerti enggak, Bos? Oke. Jadi kalau saya mau keluar itu caranya kali fungsi itu dibagi sama. Kalau coret kan balik lagi kan. Nah, sekarang Anda lihat. Kemudian saya lihat nih 3 pangkat X dan 2 pangkat X per ya. Itu bisa dikeluarkan pangkatnya enggak? Halo? Saya keluarkan pangkatnya. 3 per 2 pangkat X enggak? Oke. Nah, kemudian ini dibagi. Kalau kita bagi 2 per 3 pangkat X ditambah dengan apa? 3 pangkat X bagi 3 pangkat X berapa? 1 kan? Nah, penyebut juga sama nih. 3 bagi 2 pangkat X, 3 per 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X bagi 2 pangkat X, 1 enggak? Nah. Sudah, masukkan. Limitnya tulis ya.
Jangan dihilangkan limitnya. 32 adalah pecahan desimal. Apa? 1,5 pangkat tak hingga. Masukkan nih. 2/3 pangkat tak hingga tambah 1/3/2 pangkat tak hingga tambah 1. Sama dengan apa? Limit dari X menuju tak hingga. Limitnya sudah tulis ya. Sampai terakhir hilang. 1,5 pangkat tak hingga. Lebih besar yang 1. Ingat. 1,5 pangkat 2. 2,25. Pangkat 3 makin naik, makin naik, makin naik. Akhirnya tak hingga. Ya. Terus ini 2 bagi tak hingga. 3 pangkat tak hingga, tak hingga. 2 bagi tak hingga, 0. Tambah 1. 3 bagi 2 per tak hingga. Ya. 3 bagi tak hingga hasilnya kan. 3 hingga 0. Tambah 1. Hasilnya apa? Ini kan 1/1. Kali tak hingga apa? Tak hingga. Ya. Sudah saya jawab nih. Cara pertama. Cara kedua. Kita lagi. Mungkin yang ini ya. Sampai sini jelas? Ada yang jelas? Miss? Halo? Cara, ada yang kurang jelas? Miss? Silakan tanya. Kalau kita tarik keluar, ingat kali fungsinya bagi. Nah, itu. Ya. Oke, cara kedua. Kita lihat cara kedua. Bahwa limit. Tadi apa? Limit X menuju tak hingga dari 2 tambah 3 pangkat X ke 3 tambah 2 pangkat X. Anda tahu enggak? Turunan dari A pangkat X apa? Belum belajar ya, kita belum masuk diferensial. Enggak apa-apa. Y aksen adalah A pangkat X ln A. Ln A. Nanti pembuktian rumusnya di waktu kita belajar diferensial. Oke ya. Tapi sekarang mau pakai. Jadi kalau Y adalah 3 pangkat X. Ini. Maka Y aksen apa? 3 pangkat X ln 3 enggak? Kalau Y-nya 2 pangkat X, maka Y aksen apa? 2 pangkat X ln 2. Ingat ln logaritma pokok E. Ya. Ini tahu ya. Ini rumusnya. Sementara terima dulu ya rumusnya. Nanti pembuktiannya akan tiba saatnya. Nah sekarang coba masukkan nih. Ini kalau kita masukkan coba. Ini 2 ditambah 3 tak hingga per ini ilustrasinya 3 tambah 2 pangkat tak hingga. 3 pangkat tak hingga tambah 2 tak hingga enggak? Ini juga tak hingga kan? Tipe apa nih? Tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Nah, baru kita pakai ya. Ini boleh gunakan dalil. Ini boleh gunakan dalil L hospital. Nah, berarti ini pembilang diturunkan sendiri. Kan ada data bukti minggu lalu ya. Kita buktikan di hospital kan. Kalau 0 per 0 hingga, maka pembilang turunkan sendiri per penyebut turun sendiri. Limit fungsi X bagi X adalah F aksen A per G aksen A. Ya enggak? Benar enggak? Astaga, lupa lagi. Mana nih? Ini yang kedua. Nah, ini. Oke, nanti saya kasih lihat Anda. Yang ini itu. Baik. Nah, turunkan. Pembilang turunkan. 2 turunkan 0. Nah, 3 pangkat X turunnya apa? Ini. 3 pangkat X ln 3. Ya enggak? Terus. Halo. 2, 3 turunkan berapa? Penyebutnya. 0. 2 pangkat X turunnya apa? 2 pangkat X ln 3. Sehingga hasilnya limit 2 ln 2 ya. Ya. Jadi ini hasilnya apa nih? 3 pangkat X ln 3 per 2 pangkat X ln 3. Ln 2, sorry. Nah, Anda lihat sini. Ini ln 2 ya.
dan 2 nih. Anda lihat di sini 3 pangkat X dan hijau. 3 pangkat X per 2 pangkat X bisa keluarkan enggak X pangkat X-nya? Halo. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga 3/2 kurung pangkat X enggak? Dikali len 3 per len 2. Nah, ini sama dengan limit, ingat limitnya terus terakhir hilangkan. 3/2 adalah 1/2, terus X-nya tak hingga dikali len 3 per len 2. 1/2 pangkat tak hingga berapa? 1/2 pangkat tak hingga adalah tak hingga dikali len 3 per len 2, hasilnya berapa? Len 3 per len 2 kan konstan. Konstan kali tak hingga hasilnya tak? Enggak. Tam. Ya. Dikali len 3 per len 2. Sama hasilnya tadi? Halo? Salah. Geser ya. Ini tak hingga juga. Oke, ya ini sama kan? Jalannya lain. Oke, yang masih ada lagi yang 7 sama. Mau 7 sama saya terangkan ya. Itu yang paling enak. 5 pangkat X per 5 pangkat X 1 ya. Jangan dibuat 5 per 5 per 1 pangkat tak hingga hasilnya. Jadi coret ya 5 pangkat X coret. Paham enggak maksudnya? 5 pangkat X per 5 pangkat X. Jangan dibikin langsung ya 1. Jadi jangan dibuat yang salah itu adalah 5 per 5 pangkat X. Apa terjadi? Nah, ini sudah bentuk tak hingga. Salah. Jelas? Ya. Salah. Jadi langsung 1 aja dicoret. Nah, yang berikutnya adalah nomor 8. Oke. Nomor 8. Limit ini saya terangkan dulu. Mungkin ke nomor 8 dulu. Belum ya. Kita hilangin. Jadi kalau ada bentuknya limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Len A. Hasilnya len A. Nah, dari mana? Kita lihat ya. Kita misalkan. Jadi kita misalkan ini. Ini sama dengan T. Coba. Halo. Kita misalkan. Misalnya. T sama dengan A pangkat X min 1. Oke ya. Berarti. Kalau masuk nilainya Pak. Kalau X menuju 0. Hasilnya apa nih? Halo. T adalah A pangkat 0 kurang 1 enggak? T adalah 1 kurang 1. T adalah 0. Betul enggak? 0. Berarti T menuju 0 enggak? Oh ya ini jangan bikin sama dengan ya. Pakai panah. Berarti ya mendekati. Ini T menuju E pangkat 0 kurang 1. T menuju 1 kurang 1. T menuju 0. Jadi E pangkat 0 setara dengan T menuju 0. Hah? Itu apanya? Nah, kalau kita masuk sini apa? Jadi limit. Nah, ini ganti nih. Dan dalam T X menuju 0. Ini X menuju 0 kita ganti dengan halo, X menuju 0 kita ganti dengan T menuju 0. Ya. Jadi ini T menuju 0. Terus A pangkat X min 1 adalah T kan? T per X apa? Nah, mencari X ini gimana? Kalau T sama dengan A pangkat X min 1. Halo, perhatikan. Sama ya, 2 tahun gitu ya. Kalau saya tanya, hello, hi. Min 1-nya pindah ke depan. 1 ditambah T adalah A pangkat X. Kemudian, berapa X-nya? Halo. Halo lagi. Jadi, len atau dibalik. Ya, kita balik. A pangkat X adalah 1 tambah T. Maka kalau di len kan, len A pangkat X sama dengan
Len dari 1 tambah T nak? Halo? Ayo lagi. Naik ke atas ini jadi apa? Ini pangkat. Pangkat dibawa ke depan sifat logaritma menjadi pengali. Sehingga X kali len A sama dengan len 1 tambah T. Maka len A berapa? Len A adalah len 1 tambah T dibagi T. Oh ya, X-nya menjadi apa tadi? Oh, X-nya sama dengan ngawur. X-nya sama dengan. Jadi X sama dengan berapa? X sama dengan len 1 tambah T dibagi dengan len A. Ya, len A. Sampai sini jelas? Jadi X-nya ganti dengan len 1 tambah T dibagi len A. Ini seperti fungsi inverse. Kalau T dengan A pangkat X-1, dari A pangkat X-1 ini pindah ke kiri, nak? Betul kan? 1 tambah T. Ngapa 1 T ini seperti 1 tambah U gitu jadinya. Terus A pangkat X. Mencari X-nya gimana? Kita biasa logaritma. Logaritma yang istimewa dalam pokok E adalah len. Maka len kiri, len kanan. Akibat kita lenkan, len A pangkat X adalah X kali len A. So A pangkat N lo A. Jadi len A pangkat X, X-nya keluar kan? Pengali. Nah, udah keluar, berapa X-nya? X-nya adalah len 1 tambah T bagi len A. Jelas? Ada yang tanya lagi? Oke, kalau sudah, kalau ini saya bagi, apa jadi ini? Kalau lagi. Limit, saya kebiasaan hello ya. Hai terus. Ini, ini apa nih? Ini kalau dibagi, enggak? Kalau dibagi, ini dibalik enggak? Berarti naik ke atas kan? Seolah len A-nya naik ke atas, len A-nya. Sehingga jadi apa? Ya, len A kali T atau T kali len A lah. Ya enggak? Berarti T kali len A per len 1 tambah T. Ya enggak? Dalam kurung. Oke, ini takutnya apa? Ini kita pindah ke halaman sebelahnya ya. Oke. Kita salin ya. Kita pindahkan jadi ini sebenarnya membuktikan ini juga. Mengapa E pangkat X itu turunannya tetap E pangkat X? Itu sebetulnya. Jadi kita lihat sama. Jadi ini kita pindahkan. Jadi apa tadi? Limit. Limit T menuju 0. Enak. Dari apa? T menuju 0. Atau enggak ya, aslinya X ya. X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X adalah, terakhir apa tadi? T len A limit. Dalam T ya. T menuju 0. T kali len A. T kali len A per len 1 tambah T. Oke. Len A-nya kita tarik keluar. Keluar limit. Boleh enggak? Karena yang konstan, len A itu konstan. Boleh keluar dari limit. Hasilnya apa? Halo? Len A kali limit T menuju 0. Kemudian si T-nya, ya, si T-nya kita turunkan ke bawah. Jadi apa? Ya, ini tinggal 1. Ini seperti kali len 1 tambah T. Ya enggak? Sifat logaritma pengali seperti dipindahkan belakang di depan enggak? Mungkin enggak terpikir Anda ya. Kita menjadikan bentuknya 1 plus U pangkat V. Itu sebetulnya tujuannya. Jadi ini hasilnya apa? Ini adalah limit.
Len A-nya kok lupa. Len A, ya begini ya, len A-nya gini. Dikali dengan limit T menuju 0. Jadi ini menjadi len dari 1 tambah T berpangkat seperti nak? Ya kan? Len A, ya. Ini tadi benar ya? Dan A-nya naik ke atas. Oke, betul. Baik, terus ini sama dengan apa? Dan A kali. Nah, limit bagi limit kan? Di limit itu benar saya ubah limit bagi limit. Saya ubah ya. Ini menjadi limit T menuju 0 per limit T menuju 0. Bilang pertama 1, yang atasnya. Bawahnya apa? Ini 1, yang bawahnya len dari 1 tambah T pangkat seperti. Boleh kan? Jadi hasilnya len A kali limit 1 nak? Limit konstan adalah konstan 1. Nah, limit len limit. Enak? Limit len limit. Nah, di sini pakai lagi. Len limit T menuju 0 dari 1 ditambah T pangkat seperti. Coba Anda perhatikan nih. Halo. Ini perhatikan nih, ini. Yang kuning nih. Ini sama persis nak? Limit T menuju 0, 1 tambah U pangkat V. Benar nggak? Nah, ini sama dengan apa? Len A dikali dengan 1 per len dari apa? E berpangkat limit kan? E berpangkat limit T menuju 0, ini E. U kali V. U-nya T, V-nya seperti enggak? 1 tambah U pangkat V kan E pangkat limit U kali V. Nah, U-nya T, V-nya ini. Kurung tutup. Sehingga hasilnya apa? Len A dikali dengan len apa? E berpangkat 1. Benar? Len E aja. Jadi ini len E. Enak? Len E berapa? Len E berapa? 1. Ya. Ini panjangan. Ya, len E. Jadi hasilnya len A dikali 1 per 1 enggak? Karena len E 1 kan? Len E 1 enggak? Ya hasilnya len A. Jadi dapatlah bahwa limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X adalah len A. Nah, nomor 8. Udah kalau sekarang. Apa? Kalau ini Anda tidak ketik 5 pangkat X min 3 pangkat X per X. Nah ini dia. Dia pecah menjadi, halo. Kan yang modelnya kurang 1. Saya tulis sini. Limit X menuju 0. Ini kan 5 pangkat X min 1 min 3X tambah 1. Boleh enggak? Min 1 tambah 1 kan 0. Mengapa? Karena bentuknya harus jadi A pangkat X min 1. Nah, ini mau dikurung nih. Sehingga ini bisa dipecah menjadi apa? Limit X menuju 0. 5 pangkat X min 1 per X. Itu enggak itu? Tuh, jangan dulu lah. Di atas pecah dulu. 5 pangkat X min 1 dikurang 3 pangkat X min 1 enggak? Per X. Ini boleh pecah menjadi, dipecah jadi apa?
limit X menuju 0, 5 pangkat X min 1 per X dikurangi. Atau di sini mungkin limit X menuju 0 dari apa? 5 pangkat X min 1 per X dikurang 3 pangkat min 1 per X. Sama enggak? Limit kurang limit, limit. Limit kurang limit, jadi ini limit X menuju 0, 3 pangkat X min 1 per X. Hasilnya ln A. A-nya berapa sini? 5. Ini berapa? 3. Jadi hasilnya ln A. Ln 5. Ln A. Ln 3. Benar? Log A kurang log B. Log A per B. Ya, saya ln 5 per 3. Jelas? Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Tunggu. Cepat-cepat. Ini waktunya agak singkat. Masih soal mal 8 tadi. Cara kedua. Jadi cara pertama ya. Limit X menuju 0 dari 3 pangkat X. Berapa tadi? 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Kalau dimasukkan apa nih? 5 pangkat 0 kurang 3 pangkat 0 per 0. Hasilnya 1 kurang 1 per 0 adalah 0 per 0 lah. Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital. 5 pangkat X tunanya apa? Halo? A pangkat X ln A. A-nya 5. 3 pangkat X tunanya apa? A pangkat X ln A. Per X kurang 1 lah. Nah, masukkannya. 5 pangkat 0 ln 5 dikurang 3 pangkat 0 ln 3. 5 pangkat 0, 1 lah. Jadi hasilnya, ini 1. Hasilnya apa? Ln 5 kurang ln 3. Hasilnya apa? Ln 5 per 3. Sama enggak? Apa tuh? Nah, kita absen dulu ya. Ini kedua ya. Ya, Pak. Isi keempat, attendant. Oh, ini banyak lagi nih. Brighton, Kepas, Tiko, Putra. Apa? Hah? Oh. Iya, absen. Nah, kenapa enggak isi? Hah? Ya, gini. Akses koneksinya ya. Oke. Brian Chandra Setiawan. Sama. Lupa lagi. Hah? Errol. Diandra Tiesto. Hah? Errol katanya. Oke. Terus Izaldin Raka Al-Farizi. White. Hah? Kenapa? Pak, forget. Jonathan Teja. Yang di sesi 2 tadi. Lupa. Iya. Lupa. Apa-apa sih, forget. Tapi hadir. Maulana Rafi. White. Oke. Oke. Referat Owen. Lupa. Oke. Satu lagi. Tegar Satya. Apa lagi? Itu semua. Ya, oke. Jadi ingat, kurang dari 80% tidak bisa UAS ya. Ujian akhir semester tidak bisa. Ya, Pak. Cek. Oke, kemudian ada namanya session log. Kita bahannya agak lambat jadi ya.
Oke, sampai masih ada waktu ya. Konnichiwa, arigato. Konnichiwa, arigato. Selamat siang, terima kasih kan. Oke. Saya tiap tahun gitu. Tapi ya, Pak. Ya, ya. Kalau Pak SMP ternyata diintroduce algebra makes life easy, bro. Kalau algebra buat Ya, ya. Alright. See you next week. 再见。Ini saya udah record.